Sahabat Psikologi Polri, mental sehat kerja hebat. Jumpa lagi bersama saya AKBP Ida Bagus Kedadi Putra di Psychology Immunity. Hari ini kita akan memberikan pelayanan kepada perwira siswa di Lembang, Bandung. Tepatnya kepada pasis-pasis Sespimen. Seperti apa keseruannya? Ayo kita ikuti sambil naik kereta cepat. Bus! Kita saat ini berada di kereta api cepat bus untuk menuju ke stasiun Padalarang untuk memberikan pelayanan kepada pasis Sespimen yang berada di Pusat Pendidikan Polri di Lembang, Bandung. Mereka akan mendapatkan pengarahan dari pimpinan, kemudian akan diberikan psychology immunity untuk membuat mereka lebih siap, lebih berkonsentrasi, lebih mampu menyesuaikan diri dan mengendalikan diri serta menyelesaikan pendidikannya tepat waktu. Mereka ini adalah calon-calon pemimpin Polri masa depan. Setelah mereka lulus dari sini, mereka akan mendapatkan promosi jabatan-jabatan strategis, sehingga mereka adalah kader-kader Polri yang perlu dipersiapkan baik secara fisik, mental, sosial, dan spiritual. Kita ikuti seperti apa kegiatannya. Kita akan langsung menuju Lembang. Let's go! Sahabat Psikologi Polri, saat ini kita sudah sampai di Sespim Lembang, Bandung. Tepatnya di Pusat Pendidikan Calon-Calon Pemimpin Polri di masa yang akan datang. Hari ini kita akan memberikan pelayanan psikoedukasi, kemudian kita akan memberikan motivasi yang akan disampaikan oleh Bapak Kepala Biro Psikologi SSN Polri. Kemudian setelah itu ada diskusi dan tanya jawab. Selanjutnya kita akan berikan Psychology Immunity. Kemudian kita akan berikan mereka bagaimana cara merilis stres sebagai seorang calon pemimpin, bagaimana mengidentifikasi permasalahan-permasalahan yang mungkin akan mereka temui ketika berinteraksi dengan anggota-anggotanya nanti. Pengetahuan dan keterampilan ini penting bagi seorang calon pemimpin untuk bisa melakukan psychology early warning terhadap anggota-anggotanya agar anggota-anggotanya tetap mampu bekerja sama dengan baik dalam rangka mencapai visi misi Polri Presisi. Ayo kita ke ruangan. Kapasitasnya, menjaga komitmennya, mentalnya, kemudian memelihara kualitas dan meningkatkan produktivitasnya. SDM adalah satu unsur utama dalam organisasi, sehingga tanpa SDM organisasi tidak bisa jalan. Sehingga dibutuhkan SDM yang unggul. Tentunya harapan kami ya, itu para peserta nanti akan mampu menjadi pemimpin-pemimpin masa depan yang memang bisa merubah dan memajukan organisasi khususnya Polri. Jadi Polri menjadi institusi yang dipercaya publik. Polri yang mampu menjadi pelayan masyarakat yang berkualitas. Saya psikolog di Biro Psikologi SSN Polri, sekitar psikologi. Izin sekitar 10 menit saja untuk menemani Bapak Ibu sekalian untuk menyempurnakan sesi kita pada hari ini. Kita akan melakukan sesi Psychology Immunity. Sebagai calon-calon pemimpin, seperti tadi disampaikan oleh Bapak Psikolog bahwa akan banyak sekali tantangan-tantangan yang Bapak Ibu akan hadapi. Termasuk salah satu di dalamnya adalah menghadapi perilaku anggota.
sebelum kita mengendalikan perilaku anggota, yang paling penting kita pergunakan adalah bagaimana kita bisa mengendalikan perilaku diri kita sendiri melalui mengendalikan pikiran dan perasaan kita. Sekarang saya izin akan ajak teman-teman sekalian untuk ngetes dirinya masing-masing. Tensi stresnya kira-kira levelnya setinggi apa? Sekarang saya akan ajak teman-teman untuk bernapas biasa saja, ya. Bernapas santai, bernapas seperti teman-teman lakukan sehari-hari, tapi sambil menghitung, ya. Saya akan berikan waktu sekitar 30 detik teman-teman untuk menghitung napasnya masing-masing. Kemudian nanti saya akan kasih skornya, ya. Kasih skornya. Oke, ready ya? Napasnya biasa saja, satu tarikan, satu hembusan, satu, ya. Satu. Sambil bernapas, hitung 1, 2 sampai dengan berapa kali nanti sampai saya bilang stop, ya. Baik. Ready? Are you ready? Amazing. Oke, 1, 2, 3, mulai. Teman-teman boleh bernapas biasa saja, tapi sambil menghitung. Satu tarikan, satu hembusan, satu napas. Oke, 10 detik lagi. Stop. Sudah dapat hitungannya? Kalikan 2. Jadi tadi kalau napasnya 10 kali, kalikan 2, ya. Berarti kali 2 berarti 20. Kalau yang 15 kali 2 berarti 30. Sekarang saya ingin mendapatkan pertanggungjawaban. Siapa yang napasnya di bawah 10 ke bawah? Angkat tangan. 10 ke bawah? Oke, siap. Ini waktunya tidur ya. Waktunya sedikit lagi mau tidur. Ya. 11 sampai dengan 15, angkat tangan. Oke, 1, 2, 3, sekitar 20 kurang. 15 tadi ya. 16 sampai dengan 20, angkat tangan. Iya, 16 sampai dengan 20. Oke. 21 sampai dengan 25. Oke, terima kasih yang angkat tangan. Yang angkat tangan masuk surga ya. 25 ke atas, angkat tangan. Oke, thank you. Yang tidak angkat tangan tidak bernapas? Saya khawatir ini, teman-teman tidak bernapas, makanya tidak angkat tangan. Bahaya itu. Kalau teman-teman sudah tidak bernapas itu berbahaya sekali. Ya, teman-teman, saya ingin sampaikan bahwa napas normal itu antara 15 sampai dengan 20. Ya. Kalau teman-teman ada di bawah itu atau di atas itu berarti berada dalam situasi yang perlu mendapatkan healing. Ya. Saya sampaikan, teman-teman, saya sampaikan. Healing is our right, ya. Healing itu adalah hak kita semuanya, bukan hanya yang napasnya sedikit atau yang napasnya banyak. Gitu kan? Kadang-kadang orang yang merasa tidak perlu healing, nah itulah yang disampaikan dalam 5 hal yang kita ukur dalam e-mental. Salah satunya adalah apatis. Ya. Apatis itu yang berbahaya adalah apatis kepada diri kita sendiri. Nah, oke, baik. Selanjutnya tes yang kedua, lanjut Mas. Saya ingin teman-teman melihat, lanjut satu lagi. Ya, saya pengen teman-teman melihat siapa yang melihat gambar yang di atas itu bergerak, angkat tangan. Oke, angkat tangan apa? Semakin jujur Anda kepada diri Anda, semakin baik, semakin cepat proses healingnya. Ini mau sampai sore atau 15 menit aja? Nah, makanya berpartisipasi. Oke, yang merasa melihat gambar pertama bergerak, angkat tangan. Thank you. Ini bergerak ya. Yang pertama ya. Yang gambar bunga-bunga di atas. Oke. Berarti yang tidak angkat tangan melihatnya tidak bergerak. Yang melihat gambar kedua bergerak, angkat tangan. Oke. Yang tidak melihat semuanya tidak bergerak sama sekali, angkat tangan. Oke. Ya. Kenapa teman-teman melihat itu sebagai sesuatu yang bergerak? Nah, jawabannya teman-teman sudah tahu. Seperti itulah pikiran teman-teman sekarang yang berada di ruangan ini. Pikiran Anda, tubuh Anda berada di sini, tapi pikirannya bergerak kemana-mana. Betul? Ya, tepuk tangan dulu untuk diri kita masing-masing. Ya. Teman-teman tidak usah khawatir, gampang saja. Teman-teman tadi yang masih melihat gambar yang bergerak, tutup mata dulu, tutup mata. Katakan kepada diri stop and think. Katakan seperti itu. Stop. Sampai tutup mata, tarik nafas perlahan,
hembuskan. Ya, 3 kali. Tarik nafas perlahan, hembuskan sambil tutup mata. Tarik nafas perlahan, hembuskan. Oke. Sekarang teman-teman buka mata, boleh lihat gambar ini masih bergerak atau sudah tidak bergerak? Masih? Oke. Masih tidak apa-apa, yang teman-teman sudah melihat ini gambar sudah tidak bergerak, tidak apa-apa. Sama seperti kita sakit minum obat sekali sembuh, tidak langsung sembuh. Dokter itu kasih kita resep 1 minggu 3 kali sehari. Oleh karena itu berarti teman-teman perlu belajar lebih fokus lagi. Intinya teman-teman yang ingin saya sampaikan di sini adalah kita hanya perlu waktu sejenak untuk membuat diri kita rest, ya, diri kita istirahat. Ya, sama seperti ketika teman-teman lari dalam 12 putaran, ya, ketika kita capek maka kita perlu istirahat agar kita bisa memiliki energi yang sama. Mental kita juga seperti itu rekan-rekan sekalian. Mental kita tidak boleh kita pacu terus, ya, tapi kita juga perlu berikan dia kesempatan untuk beristirahat sehingga kita memiliki kesiapan mental yang lebih lagi ketika kita ingin melakukan sesuatu, apapun itu. Teman-teman, boleh kita lakukan untuk diri kita masing-masing, ya, untuk proses healing kita bersama, rekan-rekan sekalian. Boleh kita letakkan tangan kita seperti di layar, teman-teman. Kita akan melatih sensitivitas kita melalui sensing fingertips, ya. Rekan-rekan, kita terlalu sering melewatkan hal-hal kecil yang bermakna dalam kehidupan kita, ya. Sekarang saya ajak teman-teman untuk lebih peka terhadap dirinya dengan merasakan kira-kira pada saat rekan-rekan menyatukan kedua tangan ini, apakah rekan-rekan semuanya bisa merasakan ada denyut-denyut halus yang bisa teman-teman rasakan di setiap sentuhan jari masing-masing. Ya, boleh sambil menutup mata, boleh teman-teman sambil merasakan. Oke, saya berikan waktu 1 menit sampai 2 menit rekan-rekan untuk merasakan hal ini. Ya, teman-teman yang mau healing, self healing, mari kita lakukan bersama-sama. Oke. Tidak usah memaksakan harus mendapatkan denyutnya, rekan-rekan sekalian. Biarkan dia berdenyut secara alami, dan ketika teman-teman bisa merasakan ada denyutan, berikan afirmasi positif kepada diri masing-masing. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, saya masih bernapas, saya masih sehat, saya masih kuat, saya bahagia. Berikan afirmasi positif teman-teman. Ketika teman-teman bisa merasakan denyut halus di ujung jari-jari kita, berikan afirmasi positif kepada diri. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, saya tetap sehat, saya tetap kuat, saya bahagia. Sekali lagi, ucapkan selembut mungkin kepada diri kita masing-masing, rekan-rekan sekalian, sambil memberikan senyum terbaik kepada diri kita. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, saya masih sehat, saya kuat, dan saya bahagia. Oke, teman-teman yang masih ingin menikmati, saya masih berikan waktu. Teman-teman yang sudah mengakhiri sesi ini, boleh kita. Terima kasih untuk tepukan tangannya, tapi saya masih punya 2 materi lagi. Saya sudah belajar tepukan tangan itu dari saya belajar psikologi di UI. Di tahun 95 saya masuk riset. Yang pertama kali saya pelajari tentang arti tepukan tangan. Ternyata memiliki arti yang berbeda-beda ya. Kalau yang tadi kira-kira artinya apa? Pak, udah dong Pak, kita udah bosan, keluar deh gitu ya. Terima kasih teman-teman sekalian. Salah satu arti terpenting dari tepuk tangan adalah kita memberikan apresiasi. Bukan apresiasi kepada orang lain, tapi sebenarnya apresiasi kepada diri kita sendiri. Selanjutnya, ya, teman-teman sekalian, ini yang paling gampang ketika teman-teman nanti pulang atau apapun yang teman-teman lakukan sedang merasa jenuh, ini juga bisa dilakukan finger breathing, ya. Jadi teman-teman boleh memandu cara kita bernapas dengan menggunakan jari kita, ya. Pada saat ya kita telusuri dengan telunjuk kita, rekan-rekan sekalian, pada saat ini naik itu
tandanya harus tarik nafas, teman-teman ya. Tarik nafas, boleh sambil diperagakan teman-teman. Tarik nafas perlahan. Pada saat turun, hembuskan nafas. Ya, tarik nafas semakin tinggi, semakin tarikannya semakin tinggi. Tarik nafas. Hembuskan perlahan, semakin lama semakin rileks. Tarik nafas. Hembuskan, semakin lama semakin rileks. Tarik nafas. Hembuskan. Tarik nafas. Hembuskan. Kita kembali lagi sekali lagi teman-teman. Kita berawal dari kelinting. Tarik nafas. Hembuskan perlahan. Tarik nafas. Hembuskan perlahan. Tarik nafas. Hembuskan perlahan. Tarik nafas. Hembuskan. Pada saat menarik nafas, teman-teman juga boleh sambil membayangkan Anda sedang menarik energi yang positif dari alam ini, dan pada saat mengeluarkan nafas, menghembuskan boleh sambil membayangkan mengeluarkan emosi yang negatif dari dalam diri kita. Ya, itu rekan-rekan sekalian, finger breathing. Teman-teman bisa praktekkan di mana saja ketika merasa jenuh, jongkok, sebel, ya, atau lagi bosan, teman-teman bisa lakukan di mobil. Yang penting tidak lagi nyetir ya. Nanti kan Anda punya driver. Kalau Pak Kapolres lagi stres, boleh pakai finger breathing. Rekan-rekan sekalian, apapun metode yang pernah kita pelajari tidak akan pernah berhasil kalau kita tidak konsisten untuk melakukannya. Jadi rekan-rekan, mohon bantuannya untuk konsisten menerapkan kepada diri sendiri sehingga manfaatnya betul-betul dapat kita rasakan. Are you ready? Baik rekan-rekan sekalian, sekarang saya undang teman-teman untuk berdiri untuk mengakhiri sesi ini. Ya. Sekarang rekan-rekan boleh berpasangan, berdua-berdua, kanan kiri atau depan belakangnya boleh. Kanan kiri atau depan belakangnya boleh. Kanan kiri depan belakang boleh. Berpasangan dua-dua, saling berhadapan, saling berhadapan. Saling berhadapan. Sekarang tangannya semuanya, ya, semuanya tangan kirinya semuanya begini rekan-rekan. Semuanya begini tangan kirinya. Ya, tangan kirinya. Tangan kiri semuanya yang saling berhadapan. Tangan kanannya, telunjuk tangan kanannya ada di tangan kiri temannya. Ya, ada di tangan kiri temannya. Ya, oke. Ya, telunjuk tangan kanan Anda ada di tangan kiri temannya. Sudah? Oke. Yes. Semua sudah dapat pasangan? Ya. Baik, terima kasih. Nah, sekarang teman-teman, saya akan bercerita tugas teman-teman ketika mendengarkan satu kata tertentu yang saya kasih tahu nanti. Tugas teman-teman itu menangkap telunjuk tangan temannya yang ada di tangannya masing-masing, terus telunjuknya yang ada di tangan temannya masing-masing jangan sampai tertangkap. Nanti yang telunjuknya 3 kali tertangkap mungkin nanti akan dievaluasi dia punya penempatan. Nah, oke, kita tes ya. Kata-kata yang perlu mendapatkan atensi adalah kata-kata kuda, ya. Jadi ketika teman-teman hanya mendengarkan kata kuda, teman-teman tugasnya untuk menangkap dan menghindar dari tangkapan temannya. Jelas ya? Hanya mendengarkan. Baik, konsentrasi. Games ini hanya butuh konsentrasi saja. Tapi fair play ya, fair play. Bukan hanya menyentuh. Teman-teman sekalian, kita ketahui bersama bahwa presiden kita terpilih itu punya binatang peliharaan kesayangan. Dan binatang peliharaan kesayangannya itu salah satunya adalah kucing. Ya. Pak Prabowo itu suka sekali sama kucing. Dan salah satu lagi yang beliau paling suka itu adalah kura-kura. Ya. Dan ternyata ada juga binatang yang paling beliau suka share di media sosialnya itu, yaitu ya kuda. Ya. Jadi kalau terus lagi. Jadi teman-teman, ya, satu putaran lagi.
Jadi kalau kita jalan-jalan ke Indonesia bagian timur itu seperti ke NTT, di situ banyak sekali binatang-binatang yang terlepas, misalnya sapi, kemudian kalau di Papua ada babi lewat-lewat di jalan. Nah, kalau di salah satu kampung saya itu biasanya yang sering-sering melewati itu adalah kura-kura sama kuda. Terima kasih rekan-rekan luar biasa. Terutama rekan-rekan sekalian. Ya, saya bahagia sekali melihat rekan-rekan bisa tertawa. Ya, walaupun tertawanya bukan menunggu tanggal 29, tapi tertawa untuk kebahagiaan diri sendiri. Tepuk tangan sekali lagi untuk diri Anda masing-masing. Terima kasih sekali lagi rekan-rekan sekalian. Kami dari Biro Psikologi mungkin dalam kesempatan ini tidak bisa memberikan hal yang luar biasa, tapi kami yakin bahwa ketika kita menanam sebuah pohon, akan ada orang yang memberikan pupuk, ada orang yang memberikan kompos, namun kami hadir pada hari ini hanya memberikan butiran satu tai kambing saja. Mudah-mudahan butiran ini akan menjadi energi penyubur bagi rekan-rekan, kesuksesan rekan-rekan ketika bertugas di manapun itu. Izinkan kami berkontribusi melakukan hal-hal yang baik kepada rekan-rekan sekalian. Ketika teman-teman nanti menjadi orang yang baik, pemimpin yang baik, tentu kami juga merasa bangga karena kami ikut berkontribusi pada hari ini. Terima kasih sekali lagi, tetap semangat, Tuhan memberkati. Kiranya apa yang disampaikan oleh Bapak Karopesi tadi bisa menambah wawasan dan pengetahuan kita dalam menghadapi permasalahan-permasalahan ke depan saat kita selesai dari pendidikan SESPIM nantinya. Begitu Kak? Ya, saya tadi juga merasa senang ya. Kenapa? Karena kita bisa menjaga stabil emosinya kita. Karena kalau misalnya kita ini kerja, apalagi Polri ya, kerja di lapangan itu yang kita tidak tahu yang banyak masalahnya. Dengan adanya tadi pembelajaran, alhamdulillah kita jadi diketahui kiat-kiat untuk bisa menjaga stabil emosi Karena kita. kita pun akan menjadi tempat curhatnya anggota-anggota nantinya iya, Kak ya? Betul, walaupun kita bukan pemecah masalah ya gitu ya. Minimal kita bisa membantu mengarahkan, menyelesaikan, mengarahkan memberikan solusi kan. Pastinya iyalah Kak ya. Kalau misalnya kita lihat tadi ya berdampak banget gitu berdampak loh. banget. Apalagi ada yang kita lihat bayangan tadi, padahal itu tetap, tapi terlihatnya kita bergerak, berarti kita memang lagi emosi tadi ya, lagi masalah. Pikiran kemana-mana. Iya, nah ada terapi tadi menutupkan mata selama 3 menit apa ya. Habis itu kita lihat ya nggak ada masalah ya. Semoga emosinya kita bisa jadi stabil ya. Betul Kak, iya. Harapan ke depan, kiranya pembekalan-pembekalan yang diberikan oleh pimpinan itu sekiranya dapat kita terima ya selaku Serdik. Karena apa? Pembekalan yang diberikan oleh pimpinan itu adalah motivasi kami untuk menjadi pimpinan ke depan, supaya kami bisa terarah dalam mengambil keputusan maupun mengambil kebijakan, agar langkah-langkah yang kita ambil itu benar-benar menjaga daripada marwah kepolisian. Lulus dari SESPIM. Kemudian harapan saya tentu saja kegiatan seperti ini secara berkala diberikan kepada kami terkait dengan baik itu materi secara umum terkait dengan personil maupun psikologi secara khusus. Karena bagaimanapun tadi ada materi-materi yang menarik ya, bagaimana kita diberikan satu praktek-praktek psikologi ya, kita bisa di situ praktek singkat tetapi itu bisa untuk kita terapkan mungkin saat kita harus berhadapan dengan situasi yang hektik atau crowded. Ternyata kita bisa dengan melakukan pengaturan nafas, dengan menghitung per jari dan segala macam, ternyata itu ada trik singkat tetapi cukup efektif untuk kita bisa paling tidak sebelum kita memberikan statement ataupun memberikan satu respon terhadap suatu aksi. Sahabat Psikologi Polri, demikian tadi seluruh rangkaian kegiatan Psychology on Vacation POV kita di SESPIM Lembang, Bandung. Saatnya kita kembali ke Jakarta untuk melaksanakan tugas-tugas lainnya. Sampai jumpa, salam presisi. Go!